Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa berhadir di hari yang berbahagia di pagi hari ini, yaitu dalam rangka walimatul urus dari kedua mempelai, yaitu Gita dan Taufik, atau Taufik dan Gita, yang alhamdulillah pada pagi hari tadi sudah resmi melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa insyaallah. Kelak dengan takwa itu Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Bukan hanya kita berkumpul di dunia, tetapi kita kelak juga akan berkumpul bersama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kaum kerabat saudara kita, insya Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa kita, kelak kita akan masuk surga Allah. Surga jannatun tajari min tahtiyal anhar. Kata Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Yang kata Allah, surga itu iddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung tersebut di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah para pemimpin nabi dan rasul. Beliau juga khatamun nabiyyin. Beliau juga nabi yang terakhir, itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC kita telah membacakan ayat, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang bunyinya sebagaimana tadi kita bacakan, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Dia menjadikan bagi kita pasangan dari jenis kita sendiri. Yang kata Allah, dengan begitu, dengan Allah menciptakan pasangan bagi kita dari jenis kita sendiri, maka diharapkan akan tercapailah yang namanya litaskunu ilaiha, yaitu tercapailah yang namanya sakinah, yaitu ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan setelah kita bertemu dengan pasangan kita masing-masing,
dengan jodoh kita masing-masing, maka diharapkan lahirlah darinya mawaddah warahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala al-mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama cerdik pandai atau bangun harajaun, songoni juo sian pemerintahan, begitu juga kedua mempelai dan seluruh jamaah walimatul urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita merenung tentang ayat Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ar-Rum ayat 21. Di dalam ayat itu tadi Allah dengan jelas mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi hari ini, yaitu terlaksananya akad nikah dari kedua mempelai ini, kata Allah, merupakan ayat, merupakan tanda-tanda, merupakan petunjuk, merupakan hikmah bagi kita. Tetapi hikmah itu akan kita dapatkan, kata Allah di akhir ayat itu, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengambil hikmah atas peristiwa yang amat besar, peristiwa yang amat luar biasa yang terjadi hari ini, yaitu terlaksananya akad nikah daripada kedua mempelai. Di dalam pertemuan kedua mempelai ini ada hikmah di dalamnya, di mana kedua mempelai ini dulunya mereka adalah orang-orang yang tidak saling kenal. Mereka adalah dulu pribadi yang tak pernah kenal antara satu dan lain. Bahkan kedua mempelai ini adalah dari dua keluarga yang berbeda. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah berkehendak, begitulah Allah membagikan rasa Rahman dan Rahimnya, sehingga kedua mempelai ini bertemu. Lalu Allah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, sehingga terlaksanalah apa yang terlaksana di pagi hari ini, yaitu peristiwa yang amat luar biasa, terlaksananya akad nikah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ahazna minkum misaqan ghaliza, bahwa terlaksananya akad nikah ini Allah mengatakan bahwa ini disebut misaqan ghaliza. Apa itu misaqan ghaliza? Adalah ikatan yang kuat. Jadi terlaksananya akad nikah ini merupakan sebuah ikatan. Ikatan antara suami dan istri. Ikatan antara kedua mempelai, sampai-sampai Allah menyebutnya dengan peristiwa ini misaqan ghaliza, yaitu ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Di dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah menyebut dengan ayat misaqan ghaliza. Yang pertama yaitu ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, maka Allah menyebut perjanjian itu dengan misaqan ghaliza, yaitu ikatan yang kokoh sekali. Yang kedua yaitu di surah An-Nisa, di ayat 21 tadi yang kita sebutkan, wa ahazna minkum misaqan ghaliza, dan kamu telah mengambil perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Oleh karena itu, ikatan di antara kedua mempelai dengan terlaksananya akad nikah merupakan sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh sekali. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada tali yang kuat, tali yang sangat kokoh, yang tidak mudah putus, tidak mudah lepas, tidak mudah tercerai-berai, maka seperti itulah diibaratkan sebuah ikatan pernikahan. Bukanlah sebuah ikatan yang mudah lepas, bukanlah sebuah ikatan yang mudah putus. Sebagaimana kita hari ini melihat, banyak hari ini orang kemudian melaksanakan akad nikah tak lama, kemudian lalu pernikahan itu bubar, lalu pernikahan itu tercerai-berai, tak ubahnya seperti tali yang amat mudah putus. Tentunya kita berharap bahwa ikatan kedua mempelai yang telah terlaksana hari ini dan telah diresmikan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti tadi, ikatan tali yang amat kokoh, tali yang amat kuat, tak mudah putus, tak mudah goncang, walaupun badai rintangan nanti di kemudian hari datang menghadang di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hendaklah kedua mempelai ini sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita bertakwa kepada Allah, termasuk dengan terlaksananya peristiwa ini adalah semakin seharusnya menjadikan bertambah iman kita, bertambah kokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kelak menjadi orang-orang yang beruntung tidak hanya di dunia, tetapi juga kita nanti beruntung di hari akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
Tidak ada nikmat yang lebih indah, tidak ada nikmat yang lebih mulia dibandingkan seorang hamba Allah kelak di hari akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap bahwa rumah tangga kedua mempelai ini juga bukan hanya bersama di dunia, tetapi juga nanti akan bersama-sama menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang abadi sesungguhnya. Di sanalah kesenangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang kesenangan dan kebahagiaan, adakah di dunia ini? Ada. Tetapi dia sifatnya hanya sementara. Mungkin kita berbahagia satu hari ini, kemudian di besok hari kita bersedih. Mungkin kita berbahagia minggu ini, kemudian minggu depan kita bersedih. Mungkin kita berbahagia di bulan ini, lalu di bulan kemudian kita bersedih. Mungkin tahun ini kita berbahagia, tetapi di tahun kemudian kita bersedih. Dan memang begitulah kehidupan dunia. Itulah kenapa Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, melainkan kehidupan yang bersifat sesaat. Oleh karena itu, hendaklah kedua mempelai ini melandasi pernikahan, melandasi rumah tangganya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kedua mempelai ini, Gita dan Taufik ini, siap baik secara zahir maupun batin untuk mengharungi yang namanya bahtera rumah tangga. Sebab rumah tangga ini tak ubahnya seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan yang luas. Kalau kapal itu baru berlayar, maka mungkin ombak yang datang belum besar, belumlah datang badai. Tetapi nanti ketika bahtera rumah tangga ini itu berlayar menuju pulau impian, mengarungi bahtera laut yang amat luas, mungkin akan ada datang badai, datang ombak besar yang datang menghantam. Maka suami sebagai nahkoda rumah tangga tentunya harus pandai-pandai mengayuh rumah tangga. Bagaimana agar rumah tangga ini selamat mengharungi tantangan, ujian, rintangan, cobaan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin rumah tangga ini masih akan terasa indah dan bahagia. Karena memang masih saling menjaga, saling mawas diri, belum nampak sifat-sifat asli daripada pasangan masing-masing. Tetapi setelah 3 bulan dan seterusnya, mulailah ujian akan datang, maka tampaklah sifat asli masing-masing. Oleh karena itu, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, maka ini menjadi panduan yang amat penting bagi kedua mempelai. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallahu ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Maka wahai para wanita, wahai para ibu rumah tangga, wahai mempelai Gita, maka jadikanlah suamimu sebagai imam di dalam rumah tanggamu. Posisikanlah dia sebagai panutanmu yang akan memimpin rumah tanggamu. Jangan jadikan suamimu sebagai bawahanmu, karena memang Allah telah memuliakan para suami, para laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab laki-laki ini diberikan oleh Allah amanah kepemimpinan. Itulah kenapa pundak laki-laki dijadikan lebar, kokoh, dan kuat. Agar apa? Agar mereka sanggup menanggung beban. Sebab pernikahan ini adalah amanah, adalah beban. Kalau kita ditanya, siapa di antara kita yang mau diberikan beban? Tentu tidak ada. Karena beban itu adalah sangat berat. Apalagi yang namanya beban amanah, yang namanya rumah tangga. Ketika engkau menerima ijab kabul daripada istrimu, maka sejak saat itu sorga nerakamu, wahai istri, maka berada di pundak atau di punggung suamimu. Maka kata Rasulullah SAW, hendaklah seorang istri memperhatikan posisinya di hadapan suaminya, apakah suaminya telah ridho pada hari itu atau tidak. Oleh karena itu, wahai pengantin wanita kita,
Maka perhatikan posisimu setiap hari di hadapan suamimu. Tanyalah suamimu, apakah dia sudah ridho atau tidak padamu pada hari itu. Oleh karena itu, ambillah tangan suamimu. Kemudian engkau meminta maaf kepadanya. Baik itu engkau yang salah ataupun suamimu yang salah. Maka permintaan maaf itu akan menjadi surga bagimu kemudian di hari kelak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, "Ata zaujin anti?" Apakah engkau mempunyai seorang suami, wahai wanita? Maka wanita itu menjawab, "Qala na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berpesan, "Suamimu huwa jannatuki wa naruki." Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Karena ridho suami adalah merupakan surga bagi seorang istri nanti, baik di dunia sampai nanti di hari akhirat. Tidak akan bergeser kaki seorang istri di hari akhirat kelak. Sebelum dihadirkan suaminya di hadapannya, lalu suaminya ditanya, apakah suaminya ridho atau tidak terhadap amal daripada istrinya selama dulu ketika berada di dunia. Begitulah pentingnya posisi seorang suami bagi istri. Oleh karena itu, perhatikan posisi ini benar-benar. Jadi jangan sampai nanti istri itu tidak mendapatkan keriduan daripada seorang suami. Sebab ridho suami adalah merupakan kebahagiaan bagi seorang istri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa laki-laki itu adalah dia pemimpin di rumah tangganya. Kalau suami ini hilang kepemimpinannya, maka hilang pula kewibawaan daripada rumah tangga tersebut. Sebab apa? Banyak hari ini rumah tangga hancur. Banyak hari ini rumah tangga kacau balau disebabkan hilangnya kepemimpinan di dalam rumah tangga, yang salah satu kepemimpinan itu adalah amanah dalam menanggung nafkah di dalam rumah tangga. Sebab ketika seorang suami itu masih amanah di dalam menanggung nafkah rumah tangga, maka nafkah batin tidak usah kita pertanyakan. Oleh karena itu banyak rumah tangga hari ini kacau balau. Kenapa? Karena banyak para suami, baik pengantin baru maupun pengantin lama, itu terlalu menyepelekan dalam yang namanya urusan nafkah di rumah tangga. Karena bahatan nemaya marsante-sante di luar daripada marsitutu kehe mangomo memenuhi tanggung jawab amanah di rumah tangga. Bahkan de bana ada bori nemay benya mangomo. Ada bori nemana ke itu saba anggo ya matua nelopuan. Memang nang go salamar lo potentong ayah uma ulang sangat lupa tugas tanggung jawab amanah. Aido ulang sanga tulang rusuk ibain jadi tulang punggung martukar ayah. Mula martukar posisi imaro, terjadi me kekacauan, terjadi me alamat rumah tangga kapal bahtera akan karam di tengah lautan yang sedang berlayar. Oleh karena itu, wahai suami, posisikanlah istrimu sebagai tulang rusuk, jangan jadikan dia sebagai tulang punggung. Bolehkah seorang istri membantu ekonomi rumah tangga? Boleh. Mungkin pada saat posisi daripada rumah tangga itu tidak ideal. Barangkali mungkin ketika suami sedang sakit parah, atau mungkin karena ada suaminya mungkin telah dahulu berpulang ke rahmatullah, maka saat itulah posisi tulang rusuk akhirnya berubah menjadi tulang punggung. Tetapi ketika suami masih ada, masih Allah berikan umur yang berkah, maka wahai suami, posisikan istrimu sebagai tulang rusuk. Jangan jadikan dia tulang punggung. Kalaupun nanti seorang istri, dia punya rezeki, punya penghasilan sendiri, maka seorang suami tidak berhak untuk memaksa meminta penghasilan seorang istri. Andai seorang istri memberikan dari sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka terimalah itu sebagai pemberian yang baik. Maka tidak boleh seorang suami menghalangi seorang istri dia mempunyai penghasilan sendiri, tidak boleh. Tetapi ingat wahai para istri, jangan sampai aktivitasmu
Di dalam menjalankan usaha bisnismu, mengabaikan kewajibanmu terhadap suamimu, mengurusi suamimu, mengurusi anak-anakmu di dalam rumah tangga. Daripada bo ayah umat, arani sibuk nadabori nama ngomong, lupa ya melayani suaminya di rumah tangga, mengurus rumah tangganya. Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah kalau suaminya ada di rumah. Oleh karena itu, adinda kita kalau mau puasa sunnah, maka izin dulu kepada suami. Sebab apa? Karena puasa Senin Kamis itu sunnah, sementara berbakti kepada suami itu wajib. Jangan sampai nanti gara-gara ingin mengamalkan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Hitung merbalik dia ayah tarsarupo medabo ayah umat. Sholat tahajud, dia nawada tinggal tahajud terus, tapi tidak pernah sholat subuh. Ini bagaimana? Kan berarti namar balik dia mali. Tahajud nawada tinggal, teh subuh namar lakap. Untung ayah umat inde banon. On petar songoni mon pengantin teh kita. Jadi tolong doho kita mengamalkan amalan na sunnah, termasuk puasa sunnah Senin Kamis. Bila terlalu ajak tukin nih abang nih puasa sunnah Senin Kamis. Tayan tom mengido izin jolo tu suami abang tola dua puasa Senin Kamis. Oh tola matong anggi sayang. Ngumadung sungoni mendapat izin dengan suami, maka tidak apa-apa untuk puasa Senin Kamis. Ya, jadi jangan sampai karena ingin mengejar pahala yang sunnah, kemudian meninggalkan pahala yang besar, yaitu amalan yang wajib, yaitu berbakti dan taat kepada suami. Oleh karena itu, wahai suami, engkau adalah qawam, pemimpin di rumah tangga. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qawam tak ubahnya seperti tiang yang menyangga berdirinya sebuah rumah yang kokoh. Maka seorang suami tak ubahnya seperti tiang, tempat bersandar istri dan anak-anak, tempat istri dan anak-anak mengeluhkan, berkeluh kesah di dalam rumah tangga. Tiang ini tak boleh roboh. Maka tiang ini akan berdiri kokoh selama seorang suami itu melaksanakan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi yang kita sebut adalah nafkah di dalam rumah tangga. Hilang kemampuan menafkahi, maka alamat tiang ini akan goncang dan bergoyang, bahkan bisa jadi roboh. Maka tak boleh seorang suami menyepelekan menafkahi rumah tangganya. Amat berdosa seorang suami kalau dia melalaikan nafkah di dalam rumah tangganya. Aranana bahatat sanarion anak lai mengalaleon tanggung jawab. Tentong bope songoni kita, inang. Jadi sadia petungkin nai pangomoan ni oban ni suamimu tu rumah tanggamu ulang ko mangupet. Kenapa? Karena mungkin begitulah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena suamimu tidak korupsi. Dia tidak mengurangi takaran dan timbangan. Dia tidak menipu orang. Maka berapapun rezeki yang Allah berikan kepada suamimu hari itu, maka terimalah itu sebagai pemberian yang baik. Karena dia mencari rezeki untuk rumah tangganya dengan niat yang ikhlas billahi ta'ala. Bukankah salah satu ciri daripada orang-orang bertakwa adalah ikhlas menerima pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun rezeki yang Allah berikan, karena dia tidak korupsi, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak menipu orang. Oleh karena itu, wahai suami, jangan pernah sekali-kali engkau membawa rezeki yang tidak halal di rumah tanggamu. Jangan pernah satu suap pun masuk rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah ke dalam mulut istri dan anak-anakmu kelak di hari kemudian. Sebab apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dagingnya tumbuh daripada yang haram, maka Rasulullah mengatakan neraka lebih utama baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wahai para suami, baik pengantin baru maupun pengantin lama, maka perhatikan ini. Jangan sampai kita membawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumah tangga kita. Sebab kalau kita berdoa, maka doa itu tidak akan diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doa-doa kita akan diterima dan diijabah Allah? Karena pakaian kita dari yang haram, makanan kita dari yang haram, minuman kita dari yang haram. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, maka doa itu, kata Rasulullah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suami perannya sebagai imam di dalam rumah tangga, maka wahai para istri,
jadikanlah suamimu sebagai imam yang sesungguhnya di rumah tanggamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas-solihat, maka wanita yang solehah. Kata Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ciri. Fas-solihat, qanitat, hafizat bil ghaibi bima hafizallah. Wahai istri, bila engkau ingin menjadi istri yang solehah, maka penuhilah syarat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang solihah ialah qanitat, dialah wanita yang taat kepada Allah. Maka istri yang soleh adalah istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka laksanakanlah seluruhnya, termasuk diantaranya adalah perintah menutup aurat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan kaum muslimin, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Dengan begitulah mereka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, wahai suami, jangan biarkan istrimu menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya, sebab kelak engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinanmu di dalam rumah tanggamu. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan, amanah, tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada mereka, terutama tanggung jawab amanah suami di dalam memimpin rumah tangganya akan dibawa kemana rumah tangga itu kelak dan sampai nanti di hari akhirat. Oleh karena itu, engkau wahai istri, kalau ingin menjadi wanita yang solehah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah sholat 5 waktu, kemudian engkau taat kepada suamimu. Engkau sepenuhnya wajib taat kepada suamimu kecuali dalam satu hal. Apa itu? Kecuali kalau suamimu memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, maka dalam hal itu engkau tidak boleh taat kepada suamimu. Selebihnya wahai para istri, selebihnya wahai para wanita, engkau wajib taat sepenuhnya kepada suamimu. Taat tanpa nanti, taat tanpa tapi. Indah dong alasan indah adong alasan wahai para istri untuk tidak taat kepada suami selama suamimu tidak memerintahkan engkau untuk menentang dan bermaksiat kepada Allah. Sepenuhnya wajib taat. Anggo sunguniya tu Ustaz Naborat dodeininya. Olo manggosungun Nabi Muhammad suaminya dia usir. Nanti boi sila ngainang menyuruh memilih suami na sunguniya deh. Buasi biluho ayah ne bagas sunguni. Maka naidam kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah umma. Ante apalagi amu kaum ibu ada buron namamuan do mula pordora munung inang masuk surga ni Allah, bahkan indah hanya masuk surga, bahkan tungkin nai umat. Ate wahai para istri kaum ibu, bahkan bisa amu tungkin nai merpilih surga ni Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Opat mena perlu jagon munu. Perlu orang munu mak membetul. Tanyon kamu ate. Anggo bisa umat inang para istri menjago mapaton, maka umat insya Allah tungkin nai di hari akhirat marpiliamu sian pintu surga nai dia sajo na porwa munu masuk. Maka wahai para istri, jagalah yang 4 ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Rasulullah SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati." Maka yang pertama, wahai para istri yang perlu engkau jaga ketika engkau berumah tangga berumah tangga bersama suamimu, maka kata Rasulullah SAW, jagalah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wahai istri, wahai pengantin wanita kita, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Wahai suami, Taufik, perintahkan istrimu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan biarkan dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para istri, kalau engkau ingin masuk surga Allah kelak, bahkan memilih surga dari pintu mana saja pun yang engkau inginkan, jaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali kalau ada ujur syar'i, mungkin lagi berhalangan, mungkin lagi
lagi nifas, maka boleh seorang istri tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka inilah syarat yang pertama, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha." Yang kedua, wahai para istri, yang perlu engkau jaga selain menjaga sholat 5 waktu adalah yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali kalau ada ujur syar'i. Maka kalau datang bulan Ramadan, silahkan berpuasa Ramadan, penuhi rukun dan syaratnya, kecuali memang ada ujur syar'i sebagaimana yang dijelaskan oleh agama, yaitu mungkin lagi datang bulan, lagi hamil, lagi menyusui, maka Islam memberikan keringanan terhadap itu. Maka inilah yang kedua yang perlu dijaga, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah yaitu wahasanat farjaha, yaitu jaga kehormatan. Wahai para istri, ketika suamimu pergi bekerja, meninggalkan engkau di rumahnya, meninggalkan amanah berupa anak-anak dan hartanya, maka jagalah amanah harta dan anak-anak yang dititipkan oleh suami ketika suamimu pergi berangkat dari rumah. Sebab banyak rumah tangga hari ini disebabkan rumah tangga hari ini hancur disebabkan istri tidak bisa menjaga amanah ketika suami meninggalkan rumah pergi bekerja. Maka jagalah amanah ini wahai para istri, jaga kehormatan, jaga harga dirimu, kecuali kepada suami yang telah Allah halalkan bagimu. Kalau kepada suamimu, maka engkau wajib menyerahkan amanah kehormatan kepada suamimu. Bahkan itu hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau engkau tidak mau, maka engkau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat akan mengutuk seorang istri yang tidak mau menunaikan amanah tugas di rumah tangga terhadap suaminya, maka malaikat akan murka kepadanya sampai waktu pagi hari datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dia, jaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Insya Allah kalau ini semua para wanita, itu para istri ini insya Allah sanggup melakukan sholat, bukan hanya sholat wajib, bahkan sholat sunnah pun para ibu-ibu ini luar biasa sholat sunnah. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tahiyatul masjid. Mungkin kita yang bapak-bapak ini masih kalah dengan amalan-amalan sunnah daripada kaum ibu. Arana mula songon Ramadan mula tarweh dohot witir na paling bahat barisan na biasa na kaum ibu deh. Kala dita kaum bapak-bapak on namar amal-amal na sunnah. Anggo amalan-amalan na sunnah na perlu sapai ibu on juara don. Salat sunnah tahajud na duha na ulang sapai. Belasan rakaat, puluhan rakaat pesanggup dalai. Ate, puasa Ramadan pesongoni sanggup deh ibu-ibu. Kemudian menjaga kehormatan. Ate, jaga kehormatan ketika suami tidak berada di rumah. Karena banyak rumah tangga hari ini hancur karena para istri tidak sanggup menjaga amanah. Ini bagas sudah ustadnya, memang betul madai bagas ya. Tapi butuh bapak. Maka ini bagas live TikTok. TikTok dong. Live ya disikan mempertontonkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Maka ini adalah dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting seorang istri menjaga kehormatan wahasanat farjaha. Jaga kehormatan, jangan serahkan kehormatan itu kecuali kepada suami yang telah Allah halalkan bagimu. Maka insya Allah ini yang tiga ini bisa dijaga. Yang keempat yang paling berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wa ta'at zaujaha. Taat kepada suami. Naburata non umaate amu pirang-pirang semude. Nama nyuruh saja malang abang ni bagasonnya. Buat jo umat ni siahaon, buat joonnya. Tahan nama nyuruh saja niya. Ate, naburata non biasona. Om mana paling berat, anggo puasa, anggo salat wajib, lulus. Puasa Ramadan, lulus. Menjaga kehormatan, lulus. Butuh umat. Ate, para istri ate. Na taat na marsuami na boratan non. Borat. Butuh amu mak bo pe boraton, balasan na luar biasa. Ate. Biasa na nomor patong mana borat. Gutsungon dia matung ibata adu status suami ni bani. Ate. Iya pinaulat na mandokot sa joro na maloning niya. Disuruh iba sumbayang, iya pinatar lambat do sumbayangnya. Sumbayang na ibagas museninya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatul rajul fi baitihi illal maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Anggona wajib ayah, salat 5 waktu itu masojid ditakehe. Ate,
Ida ni dokon laki-laki soleh. Jadi kita mula abang nutukin si Taufik solat 5 waktu surya tu masojid. Pasiap pakaian na, pasiap abit na, pasiap jubah na, pasiap lobena. Suruh berangkat tu sojid solat 5 waktu. Ini ni dokon laki-laki soleh. Anggoy bagas solat 5 waktunya laki-laki soleha. Igot ti masalori dohot roh. Jadi inilah amanah. Maka seorang suami yang soleh, solat 5 waktunya adalah di masjid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 36, fi buyutin ajinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhafu illallah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengagungkan asma Allah berzikir di dalam masjid itu adalah rijal. Itulah laki-laki. Jadi yang diperintahkan untuk memakmurkan masjid mengagungkan asma Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 36 adalah laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? La tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilelehkan oleh perniagaan dan jual beli. Arana ayah umat berjual beli, bisnis, pekerjaan adalah hal yang banyak membuat para laki-laki lalai dari mengingat Allah, lalai daripada melaksanakan perintah solat yang dibebankan oleh Allah. Arani sibuk nakarejo lupa solat. Padahal madung ro panggilan ngin masojid tete. Hayya 'alas shalah dinya. Naron no satu kinnai nya. Ujungnya habis waktu. Maka kalau sudah azan berkumandang di masjid, wahai para suami, maka laksanakanlah solat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Memang tidak wajib. Sebagian para ulama mengatakan wajib berjamaah, tetapi sunnah muakkad. Maka kata Rasulullah SAW, ingin aku, apa kata Rasulullah? Mengumpulkan kayu bakar, lalu membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau solat ke masjid. Pertanyaannya, apakah Rasulullah membakar rumah sahabat yang tak sholat 5 waktu ke masjid? Tidak. Tetapi ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah sumber cahaya. Kalau mau rumah tangga kaum muslimin bercahaya, maka jemputlah cahaya itu ke rumah Allah, Baitullah. Dari sanalah sumber cahaya itu. Kenapa banyak rumah tangga kaum muslimin hari ini gelap? Karena mereka tidak menjemput cahaya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nabahat rumah tanggena bercahaya pula kasih. Tidak mengambil sumber cahaya dari masjid, dari Baitullah. Seorang suami yang berangkat ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, lalu dia pulang ke rumahnya, maka rumah itu akan dipenuhi cahaya, dipenuhi oleh iman. Bahwa suami itu datang ke rumahnya dengan membawa kebaikan sampai besok pagi kembali. Begitulah Rasulullah SAW menjelaskan. Bukankah Rasulullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah memberikan baginya pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka seorang suami yang dia ingin menaklukkan dunia ini, maka laksanakanlah 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh. Mustahil seorang suami akan berhasil menaklukkan dunia ini kalau salat subuhnya telat, kalau salat subuhnya jam 7 pagi. Bagaimana mungkin seorang suami akan menaklukkan dunia? Padahal kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi buguriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada subuh hari. Kalau seorang suami tidak bangun di subuh hari, tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, lalu berjamaah subuh 2 rakaat di masjid, bagaimana suami akan memperoleh keberkahan dan menaklukkan dunia yang begitu rumitnya ini? Oleh karena itu, wahai suami, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, terutama sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid. Ima sodong istilah naditon dabo ayah umat isena terlambat buatnya metuduk manuk rasokinenya. Betul deh. Karena Rasulullah sendiri tong mandoa, berkahilah umatku yang bangun di pagi hari.
Maka siapa yang bisa bangun subuh, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia pergi dan pulang ke dalam rumahnya dengan membawa keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para istri jagalah 4 itu, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suami, maka insya Allah kelak engkau wahai para istri akan dipanggil namamu, diumumkan namamu, qila laha udkhulul jannah min ayyi abwabil jannati, maka masuklah ke dalam pintu surga dari mana pintu saja yang engkau inginkan, walaupun engkau bukan ahli jihad. Tetapi seorang istri yang menjaga 4 ini akan bisa masuk dari pintu jihad, padahal seorang wanita tidak diwajibkan oleh Allah untuk berjihad, tapi dia bisa masuk dari pintu jihad, bisa masuk dari pintu ahli sedekah, bisa masuk dari pintu orang-orang yang melaksanakan sholat duha, sholat tahajud. Maka inilah kemuliaan bagi seorang wanita. Maka wahai para wanita, jihadmu adalah di rumah tanggamu, jihadmu adalah kepada suamimu, membuat kopi, menggosok pakaian, mencuci piring adalah pahalanya besar bagi seorang wanita. Semuanya bernilai amal ibadah. Maka kalau engkau merasa berat dalam melaksanakan rumah tangga, karena tugas istri di dalam rumah tangga, indah dong habis nate umma namar nasi di kareje umma, habis mamasu pinggan, mamasu baju, habis mamasu baju manjomur, habis manjomur manggosok, nasomar nasi di mabaya kareje on matuane dapur niade. Memang tugas istri tidak mudah. Oleh karena itu wahai para suami, jangan gengsi untuk meringankan tugas istri. Deba meile ya manolongi ada burungnya. Nah ya udah manolongi mak disibutin. Naroni dokut kala kau nasi tiur kiri niya. Tidak. Padahal suami istri itu tak ubahnya 2 orang yang bersahabat. Bukan antara tuan dan majikan. Indah. Seolah-olah apa kata suami tidak boleh dibantah, tidak boleh dikoreksi. Bukan begitu rumah tangga. Kehidupan suami istri adalah kehidupan 2 orang yang bersahabat, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, itulah rumah tangga suami istri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Nah, itu kata Allah, istrimu tak ubahnya adalah seperti pakaian bagimu, maka suamimu juga tak ubahnya seperti pakaian bagimu. Adalah nggak fungsi pakaian ayah umat. Fungsi pakaian adalah menutupi dan melengkapi. Nah, jadi mula adong kita tukinai kekurangan nih suami mod si taufik, lengkapi dan tutupi. Karena suami istri adalah manusia yang tidak sempurna. Itulah kenapa Allah mempertemukan kalian hari ini. Untuk apa? Untuk saling melengkapi dan menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ulah tukinai dung idaho kekurangan istri mohon. Ho pena salah sajo merasa ho ada boru miete. Ma tua nasalahnya ada boru ininya. Hinda juga ada salah alak lagi. Tidak begitu. Kita suami istri ini adalah manusia yang biasa, tak luput dari kesilapan dan kesalahan. Maka marilah wahai para suami istri saling melengkapi, saling menutupi. Ulang idokon-dokot kekurangan ni suami ni bay, tu mertua ni bay, tu alak ni loran. Simpan rahasia rumah tangga itu. Arana mulai dokon-dokot tu kinepu puna mangadu, ima soro parbadaan. Nah, makanya pernikahan itu bukan hanya menyatukan 2 insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan 2 rumah tangga. Nah, jadi pernikahan munatukin naik kita ada taufik adalah menjadi penyambung silaturahim. Ulak tukinai malah ahana maruk tersambung jadi terputus. Akhirnya indah mardomu parumait tuambauna. Indah mardomu babere dawat tulangna. Namareda namar saudara akhirnya sarsar gara-gara tidak mau mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rumah tangga ini tidak cukup hanya bermodalkan cinta. Hati ayah umat. Mulana jolo ita menikah harani cinta sajodo ima sobahat nasarsar. Nah, betul deh cinta modal betul. Tetapi yang rumah tangga hanya dilandasi cinta tanpa dilandasi ilmu, ima sobahat rumah tangga harion sadarion nabahat nasarsar. Maka rumah tangga itu butuh diilmui. Bagaimana menjadi seorang suami di rumah tangga, bagaimana menjadi seorang istri di rumah tangga, bagaimana nanti kelak di kemudian hari kalau sudah diberikan Allah keturunan, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, ini harus diilmui. Adong doon sudah ilmuna, maka kedua mempelai ini
banyak-banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu. Maka belajarlah dari rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan contoh yang baik bagimu dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tirulah Rasulullah bagaimana dia menjadi suami di rumah tangga, bagaimana Rasulullah menjadi imam di rumah tangganya, bagaimana kalau ada terjadi kecemburuan, maka belajarlah dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi cahaya bagi rumah tangga kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu di hari yang berbahagia ini, di momen daripada akad nikah kedua mempelai ini, dalam walimatul urus ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan kedua mempelai. Jangan ucapkan selamat berbahagia, sebab boleh saja dia berbahagia, tetapi nanti rumah tangga itu tidak mendapatkan keberkahan. Jadi naron los manjalang pengantinon ayah umat, ulang ucapkan kamu selamat berbahagia. Bukan begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bacakan kepada mereka doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kedua mempelai ini nanti mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita hanya mengucapkan selamat berbahagia, boleh jadi cuma kebahagiaan tetapi tidak berkah. Karena yang kita harapkan di dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Nah, yun doa tariar ya ya umat. Ya Allah ya Tuhanku, dengan Maria Rasul kina barokah, umurna barokah, rumah tanggana barokah, kendaraan barokah, bagas na barokah, keturunan na barokah. Aduh lah barokahon ayah umat. Idokot para ulama tak bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal soleh, bertambahnya pahala, bertambahnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayah umat bahat doyalak bahat na martambania, indah martamba pahalonia, indah martamba kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada na martamba dosa. Jadi ayah umat, dengan bertambahnya nikmat di Sadarion, bertambahnya keluarga, dengan terlaksananya akad nikah antara Taufik dan Gita, maka kita berharap dengan terlaksananya pernikahan ini, maka bertambah amal soleh, bertambah pahala, bertambah kebaikan bagi kedua keluarga daripada mempelai. Bagi kedua mempelai ini bertambah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mereka masih sendiri, agamanya belum sempurna, tetapi ketika mereka dipertemukan oleh Allah atas dasar cinta dan kasih sayang, maka insya Allah bertambah pahala mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berlipat-lipat nilainya, dikarenakan mereka telah halal disebabkan akad nikah. Oleh karena itu, wahai Taufik dan Gita, pertahankan rumah tanggamu. Seberat apapun nanti ujian, seberat apapun badai yang datang menghadang, maka wahai Taufik, engkau sebagai nahkoda yang menahkodai kapal rumah tanggamu ini, maka bertakwalah kepada Allah, perbanyak sabar, perbanyak syukur, perbanyak doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rumah tangga kalian ini akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kedua mempelai ini keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang menjadi sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap hari. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka mudah-mudahan kedua mempelai ini Allah berikan rumah tangga, bahkan Allah karuniakan mereka keturunan yang soleh-solehah. Bahkan bukan hanya sekedar keturunan, tetapi keturunan itu kelak akan menjadi keturunan yang menjadi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak bisa membayangkan sehebat apa ayah dan ibunya yang bisa melahirkan keturunan anak yang soleh-soleh. Bukan hanya anak yang soleh-soleh, tetapi anak-anak itu kelak di masa depan akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Gita dan Taufik, ilmuilah rumah tangga ini tidak cukup hanya dengan bermodal cinta. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri. Apapun yang terjadi di rumah tangga ini, saling sokong, saling support, seia sekata, sahata saluan, maka rumah tangga kalian insya Allah
akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi rumah tangga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan kita berdoa seperti itu. Mari kita mengucapkan bersama-sama kepada mereka doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan bersama. Ikuti saya. Barakallahu laka, barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah tangga mereka ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang melahirkan keturunan yang soleh-soleha, keturunan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung hati perasaan daripada seluruh undangan kami semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sampai di sini karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita terhadap isi Al-Quran. Kelak kita semua adalah orang-orang yang Allah kumpulkan di surganya. Bahkan kita adalah orang-orang yang kelak Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil kedua mempelai baru dua itu Ustaz. Oh, menjawab biolai baru doa.